Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu tawanan roh. Dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-17 sampai ke-38. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Kisah pasal ke-20 ayat yang ke-22 dan 23. Tawanan yang dimaksudnya bukanlah akibat telah melakukan tindak kejahatan, tetapi adalah tawanan Roh Kudus. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Paulus menjadi tawanan roh, artinya ia tidak dapat bertindak sekehendak hati, namun semuanya harus sejalan dengan pimpinan Roh Kudus. Di dalam hati Paulus memancarkan semangat yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil, tetapi jika saat itu Roh Kudus tidak mengizinkan dia melangkah pergi, maka dia pun harus tunduk. Dalam Kisah pasal yang ke-16 ayat 6 dan 7, saat Paulus melakukan pelayanannya, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Paulus menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba Tuhan, maka dari itu dia belajar taat kepada Roh Kudus, sehingga Paulus hanya mau melangkah dan berbicara atas kehendak Tuhan saja. Bila Tuhan menghendakinya untuk pergi dan melakukan sesuatu, maka Paulus taat dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi atas dirinya. Penjara, aniaya, sengsara, dan penderitaan tidak menghalanginya untuk tetap memberitakan Injil, karena ia percaya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Paulus tidak melayani Tuhan dengan akalnya sendiri. Sikap penundukan diri Paulus kepada Roh Kudus ini haruslah menjadi teladan bagi para pelayan Tuhan sekarang ini. Tuhan tidak mencari hamba-hamba dengan banyak gelar. Yang Tuhan cari adalah yang mempunyai hati hamba, penuh penyerahan diri dan taat. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Sudahkah kita memiliki hati hamba dan tunduk kepada Roh Kudus dalam melayani Tuhan? Haleluya, amin.